membela kebenaran dan integritas akademik di Indonesia. Saya Dr. Tifauziah Tiasuma. Yang saya hormati para pemimpin dunia, rekan-rekan akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Benarkah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti, dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Namun hari ini, kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip kami adalah kami sedang menegakkan kebenaran. Kami tidak bertindak sembrono, kami tidak menyerang, kami menggunakan pendekatan akademik, dan motivasi kami adalah menjaga kehormatan Republik. Ini adalah contoh nyata dari penindasan terhadap para whistleblower, sebuah presiden berbahaya, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi demokrasi di seluruh dunia. Nah ya, tadi kita sudah dengar ya, katanya pemimpin dunia kriminalisasi, dan tadi ada juga yang mengatakan pembungkaman. Dari dulu ngapain kalian? Dari dulu itu ini bergulir ya, dari beberapa tahun yang lalu sini sudah bergulir. Apakah itu ada pembungkaman? Nah, itulah yang dipikirkan terusan ya, tadi penelitian dalam rangka apa? Nah, itu yang perlu ditanyakan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Umar Desain. Polemik ijazah Jokowi memasuki babak baru. Laporan dari TPUA dihentikan karena tidak ada unsur pidana. Dan sekarang yang ditindaklanjuti adalah laporan dari Bapak Jokowi di Polda Metro Jaya. Pertanyaannya adalah, apakah para penuduh ijazah Jokowi palsu ini akan menjadi tersangka? Mari kita simak video berikut. Membela kebenaran dan integritas akademik di Indonesia. Saya Dr. Tifauziah Tiasuma. Yang saya hormati para pemimpin dunia, rekan-rekan akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Benarkah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti, dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Namun hari ini, kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip kami adalah kami sedang menegakkan kebenaran.
Kami tidak bertindak sembrono, kami tidak menyerang, kami menggunakan pendekatan akademik dan motivasi kami adalah menjaga kehormatan Republik. Ini adalah contoh nyata dari penindasan terhadap para whistleblower. Sebuah presiden berbahaya, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi demokrasi di seluruh dunia. Nah ya, tadi kita sudah dengar ya, katanya pemimpin dunia kriminalisasi, dan tadi ada juga yang mengatakan pembungkaman. Dari dulu ngapain kalian? Dari dulu itu ini bergulir ya, dari beberapa tahun yang lalu sini sudah bergulir, apakah itu ada pembungkaman? Nah itulah yang dipikirkan terusan ya, tadi penelitian dalam rangka apa? Nah itu yang perlu ditanyakan juga ya kan semuanya. Insya Allah tidak ya gitu. Kita memang harus sampaikan dengan detail, dan kalaupun ini belum terbukti sekarang, saya percaya Ya udah, kita salaman ya, berarti. ya gitu. Lanjut Kita proses. dulu, Salaman lanjut dulu. terus. Salaman dulu nih. Karena gini, karena Oke, nah kita dengarkan ya dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi di seluruh wabarakatuh. Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin mengomentari terkait dengan pernyataan ya dari Bareskrim Polri bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Oke. Nah, apa kata saya? Orang-orang ini, oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang memaksakan kehendak. Ya, mereka adalah oknum yang tidak mentaati hukum. Mereka selalu memaksakan kehendak. Ya, orang-orang memaksakan kehendak ini sama, mohon maaf, dengan orang-orang yang dulu sering kita sebut dengan, mohon maaf, orang saya sudah nggak bisa lagi mengatakannya karena nanti dinilai berlebihan ya. Apa namanya, adalah orang-orang yang pernah membantai jenderal-jenderal di tahun 1965 gitu ya. Kenapa? Ya. Karena saya ingin menyampaikan nggak akan pernah selesai mereka ini terus-terusan melakukan pemaksaan kehendak. Mau berkuasa, mereka memaksakan kehendak, ya kan, dengan terus-terusan mengopinikan, menggiring opini, ya, melakukan apapun, hoax, fitnah dan lain sebagainya kepada. Jadi intinya ya, intinya ini Bu Irma mengatakan bahwa memaksakan kehendak. Pokoknya kalau perkataan mereka atau statement mereka nggak dianggap benar, maka sampai kapanpun ya statement orang lain nggak akan pernah benar sampai mereka dianggap menjadi benar, begitu ya Bu Irma mungkin. Pemerintah yang sah. Begitu juga terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Tidak akan berhenti sampai di sini. Penjarakan. Itu satu-satunya jalan agar mereka kapok ya, oknum-oknum yang jahat seperti ini. Penjarakan, yang tidak bro. mentaati aturan, yang melecehkan Indonesia sebagai negara berdaulat, meminta ya yang memeriksa ijazah Jokowi adalah Luar negeri. Lab forensik di Singapura Ya, agar masuk akal juga. clear dan lain sebagainya. Mikir nggak sih gitu ya, kalau Indonesia ini negara yang berdaulat gitu ya, kalau pengen seperti itu Anda pindah aja ke Singapura gitu. Oke, cocok ini. Saya cocok dan saya sependapat dengan Bu Irma. Kalau tidak cocok dengan pemerintahan ini, udah pindah aja dulu lah, nggak apa-apa, monggo gitu ya Bu. Di warga negara Singapura, Indonesia adalah negara berdaulat, nggak boleh diutak-atik oleh bangsa lain atau negara lain. Mikir pakai otak gitu ya. Ya, tuh mikir, Saya bro terus mikir. terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Sama Mereka Bu. seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Ya. Kemudian ingin Indonesia ini lebih baik seperti apa?
kerjaan Anda hanya selalu ya melontarkan ujaran kebencian, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Coba berpikir baik-baik, coba bersihkan hati, ya. Beri kesempatan pemerintah bekerja. Jangan terus-terusan bikin heboh, jangan terus-terusan bikin gaduh. Sudah tahu kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Bukannya ikut ya memberikan diskursus positif kepada publik ya, membantu pemerintah, membantu masyarakat dengan caranya sendiri misalnya, tapi terus-terusan mengadu domba rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Jangan biarkan panci mana panci. Ya, Aduh, panci mana panci, Mas? Soal panci aja nggak punya moral. Bagaimana mau bicara yang lebih besar lagi? Itu yang ingin saya sampaikan pemirsa. Oke, terima kasih Bu Irma tentang pendapatnya. Saya sangat setuju sekali. Ibu menandakan punya pemikiran yang dewasa dan punya pemikiran yang intelektual yang sangat tinggi. Benar sekali apa yang tadi dikatakan oleh Bu Irma ya. Kalau mereka itu merasa sok Indonesia, sok pahlawan dan sok-sok yang lainnya. Apa enggak ada kerjaan yang lain mungkin ya yang kira-kiranya bisa membantu perekonomian Indonesia? Ya mungkin ya kayak Kang Deddy Mulyadi lah ya. Uang pribadinya dibagi-bagikan mungkin gitu. Nah itu kayaknya lebih Indonesia banget, pahlawan lah. Nggak apa-apa, nggak dianggap pahlawan. Yang penting kebijakannya ini nanti dicatat ya. Apalagi di akhir-akhir ini kan banyak sekali nih yang sedang kesulitan ekonomi. Kalau misalkan, nah misalkan ya bagi-bagi uang lah, kan mereka orang-orang kaya nih bagi-bagi uang. Nah itulah mungkin akan lebih membaik Indonesia ini ya. Salam keindonesiaan. Salam Bu, salam sehat. Teka-teki soal. Oke ya, tadi semuanya sudah dijelaskan oleh Bu Irma, bagaimana kita menyikapi semua, dan kita bisa menilai lah apa kata Bu Irma itu benar atau tidak. Tapi pandangan saya itu sama dengan Bu Irma, sama, karena kita pakai logika ya. Negara kita itu berdaulat. Masa sih ada orang negara luar ya, misal nih keluarga lah, dari keluarga sendiri aja, kita berkeluarga nih, ada perseteruan ya kan. Lah perseteruan ini aib itu jangan dikeluarin, malah minta persetujuan orang lain. Dan orang lain itu belum tentu yang kredibel loh ya. Ini malahan lucu sekali ya pernyataan-pernyataan. Dan pernyataan Bu Irma ini sangat-sangat masuk logika. Jadi semuanya dengan ijazah dengan polemik ijazah Jokowi palsu ini nggak usah lah terbawa arus ya, tidak usah terbawa arus. Kemarin saya upload video, banyak sekali yang bilang katanya negara Indonesia ini sudah nggak ada yang dipercaya ya. Itu kan lucu sekali. Nih saya akan bacakan ya komentarnya, mana nih. Nah, ada yang bilang karena di Indonesia sudah tidak ada lagi kebenaran bro, maka mereka minta kepada dunia. Bareskrim aja sudah nggak bisa dipercaya, mungkin hakim juga nggak bisa dipercaya barangkali. Nah ini dari @Deddy Mulyadi 0565. Wow, ini ya. Jadi tadi dikatakan benar, mau apapun ya, kalau mereka itu belum dibenarkan, meskipun itu belum tentu benar tapi harus dibenarkan, mereka akan setuju. Tapi kalau mereka semua belum menjadi selalu salah, nah itu akan selalu gugat dan mencari alibi-alibi yang lain. Nah, kita lihat aja lah kemarin ke Komnas HAM, ada lagi
mengatakan mau melaporkan penyidik. Ada lagi yang meminta gelar perkara khusus. Ada lagi yang meminta untuk dicek laboratorium luar negeri. Ada juga yang tadi meminta kepada pemimpin dunia. Ini urgensinya apa? Urgensinya ini apa sampai meminta pemimpin dunia? Toh kalau ya saya sih enggak sih. Mungkin ya ini suatu gambaran kepanikan ya yang udah di depan mata. Mungkin mereka itu tahu bahwa kayaknya kita kena deh, mungkin otomatis kan mencari alibi, mencari bantuan, mencari bantuan lah, intinya itu semua ya. Jadi saya pesan buat teman-teman di sosial media, jangan terlalu terbawa arus ya. Kita fokus dalam apa yang menjadi masalah kita. Ya begitu. Jadi di bawah nggak harus ada yang pro dan kontra tentang ijazah ini. Biarkanlah mereka yang urus-urus saja. Ya, kita tetap fokus sama apa yang menjadi masalah di kehidupan kita. Misalkan masalah keluarga, ekonomi, ya kan. Ya, gitu aja lah. Udah urusin itu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komentar ya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, kata Bu Irma.